Selamat bertemu kembali wahai anak bude dan pakde yang disayangi oleh Tobrut. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Babang Tamfan Xiaoyan yang pada saat ini ditinggalkan oleh kepergian dari Dewa Gunung Hitam. Lalu suasana pada saat ini hening sementara Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk duduk bersila terlebih dahulu. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan buah kaca berwarna hijau keemasan dan segera menelannya dalam beberapa suapan. Lalu tiba-tiba cahaya keemasan muncul di kulit Xiaoyan dan api juga pada saat ini segera berkobar di tubuhnya. Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya perlahan membuka matanya. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini tidak menembus dan masih tetap sama tetapi kekuatannya jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Bersamaan dengan hal tersebut di tubuh Xiaoyan yang bersinar pada saat ini guntur segera terjalin. Awalnya hanya ada satu guntur merah di tubuh Xiaoyan tetapi setelah memakan buah tersebut guntur merah kedua pada saat ini samar-samar muncul di tubuh Xiaoyan. Pada akhirnya setelah sekian lama guntur segera memudar dan Xiaoyan perlahan berdiri sebelum akhirnya menghela nafas bahagia. Setelah itu Xiaoyan segera menatap ke arah semua orang dan berkata bahwa mereka sudah lama tertahan di sini. Oleh karena itu pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk segera pergi. Semua orang pada saat ini segera tersadar sebelum akhirnya mengangguk dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya semua orang kembali turun dan sampai di lantai 31. Semua orang melihat kepala binatang besar yang dikunci oleh kunci besi. Xiao Zhan dan Qian Ning pada saat ini segera mengeluarkan dua gunung yang mereka miliki dari Dewa Gunung Hitam. Kedua gunung itu pun bergabung dan Gunung Suci segera memutuskan rantai kunci yang mengekang si monster. Si monster pun pada akhirnya segera menghilang ke dalam menara karena itu bukanlah tubuh asli dari si monster. Semua orang pada akhirnya menghela nafas lega dan pada saat ini segera memutuskan untuk segera turun. Sementara itu di bawah paviliun pada saat ini Geng Ping memiliki ekspresi acuh tak acuh ketika menunggu kelompok Xiaoyan. Beberapa orang di belakang Geng Ping pada saat ini terlihat benar-benar sudah bosan. Pada akhirnya tidak lama kemudian gemuruh segera terdengar dan kelompok Xiaoyan pada saat ini keluar dari paviliun. Ekspresi Geng Ping pada saat ini seketika berubah menjadi penuh keramahan ketika melihat Xiaoyan yang keluar. Geng Ping pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyan dan segera bertanya apakah saudara Xiaoyan baik-baik saja, apakah saudara Xiaoyan tidak terluka di dalam paviliun. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata agar saudara Geng Ping jangan khawatir, Xiaoyan baik-baik saja dan tidak ada kecelakaan yang terjadi di dalam paviliun. Geng Ping pun dengan penuh semangat menghela nafas lega dan dengan perasaan penuh penasaran, Geng Ping pada saat ini segera bertanya harta macam apakah yang telah diperoleh oleh saudara Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak ragu-ragu segera merentangkan telapak tangannya dan pelat giok merah segera muncul. Geng Ping sedikit mengerutkan keningnya saat melihat benda tersebut dan bertanya apakah itu. Xiaoyan langsung menjawab bahwa ini adalah kunci dari piringan tengah dari ilusi kedua. Mendengar hal tersebut Geng Ping pada saat ini memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan. Namun pada akhirnya Geng Ping tersenyum dan segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Geng Ping lanjut berkata bahwa dirinya pernah mendengar bahwa token giok ini memiliki warisan teratas di tanah warisan ini. Sepertinya saudara Xiaoyan benar-benar tidak sia-sia karena telah datang ke warisan pada saat ini. Melihat penampilan dari Geng Ping ini Xiaoyan pada akhirnya juga tersenyum. Tetapi pada saat ini hati Xiaoyan sedikit terguncang dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Geng Ping. Xiaoyan menyadari mungkin pada saat ini Xiaoyan terlalu berpikir negatif mengenai Geng Ping. Terlebih lagi Xiaoyan meyakini bisa saja Geng Ping memilih untuk memasuki paviliun bersama dengan kelompok Xiaoyan. Namun Geng Ping tidak melakukan hal tersebut dan sepertinya Geng Ping berpikir bahwa itu bukan hak dari Geng Ping. Geng Ping tidak hanya tidak ikut bertempur ketika melawan Gong Jing tetapi juga Geng Ping tidak memasuki paviliun bersama dengan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya Geng Ping hanya ingin menjadi pengamat seolah-olah sedang menunggu sesuatu.
Xiao Yan pada akhirnya menekan pemikiran ini dan segera berkata kepada Geng Ping bahwa ini hanya keberuntungan yang lebih baik bagi kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menatap ke arah sekeliling sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa waktu bagi mereka hampir habis dan sudah waktunya untuk segera pergi. Geng Ping pun mengangguk berat dan pada saat ini Geng Ping segera berkata bahwa mereka masih memiliki waktu untuk mencari warisan lain. Semua orang pada akhirnya setuju untuk segera pergi dan pada akhirnya kelompok Xiao Yan dan Geng Ping pada saat ini segera meninggalkan paviliun. Semua orang pada saat ini menelusuri jalan mereka masuk hingga pada akhirnya mereka keluar dari lapisan es. Begitu sampai di tempat yang gelap pada saat ini semua orang melihat ke arah ular piton yang sedang menunggu. Ular piton itu pun pada saat ini segera menghampiri Long Yi dan segera berkata agar si piton memimpin jalan bagi mereka. Si piton pun mengangguk sebelum akhirnya melesat pergi diikuti dengan semua orang. Sementara itu di sisi lain di atas gurun pasir pada saat ini sudah banyak tim yang berkeliaran. Semua orang pada saat ini mencari warisan dan setelah beberapa saat mereka masih belum menemukan jalan, pada akhirnya di tengah-tengah pencarian mereka pada saat ini pasir bergejolak dan sosok piton besar segera muncul. Semua orang benar-benar terkejut melihat penampilan dari piton yang terlihat ganas. Semua orang merasa tertekan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk segera menyerang si piton. Di antara kelompok ini ada kelompok dari domain pedang yang merupakan penguasa serta salah satu dari 3 kekuatan terkuat dari dunia menengah. Mereka pada saat ini terlihat mendominasi dan pemimpin mereka segera memutuskan untuk segera membentuk formasi. Pada akhirnya kelompok dari domain pedang pada saat ini membentuk formasi menciptakan pedang yang sangat besar untuk menghadapi si piton. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di belakang si piton belasan sosok seketika muncul dan itu adalah kelompok dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengangkat kepalanya dan melihat pedang besar yang dilesatkan ke arah si piton. Xiao Yan segera bergegas maju dan pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan pedang berat misterius di punggungnya. Api surgawi juga segera melonjak dari tubuh Xiao Yan dan segera menyelimuti pedang berat misterius. Pada akhirnya Xiao Yan segera melesatkan pedang yang diselimuti oleh api surgawi ke arah pedang di atas langit. Benturan dahsyat pada akhirnya terjadi dengan pasir yang pada saat ini bererbangan ke segala arah. Orang-orang dari domain pedang juga pada saat ini terkejut karena serangan mereka benar dapat dengan mudah diselesaikan. Pria berjubah putih dan hijau yang merupakan pemimpin dari domain pedang pada saat ini seketika mengerutkan kening. Pria berjubah putih pada saat ini berteriak tajam, siapakah yang berani menghentikan pergerakan dari domain pedang? Mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan masih tetap tenang pada saat ini segera berkata bahwa ini adalah Xiao Yan. Pria berjubah putih dan hijau pun saling memandang mendengarkan kata-kata yang menyebutkan dirinya adalah Xiao Yan. Keduanya pernah mendengar nama tersebut dan sedikit terkejut. Nama itu akrab bagi mereka tetapi mereka pada saat ini masih belum bisa mengingat siapakah sosok tersebut. Sementara itu tim lain yang pada saat ini berada di sekitar juga ikut terkejut dan tanpa sadar menggumamkan bahwa itu adalah tim Fearless. Mereka adalah tim Fearless yang pada saat ini telah menempati peringkat nomor 1 di ilusi tingkat kedua. Begitu perkataan ini terdengar keributan segera terjadi di sekitar. Dua pria berbaju putih dan hijau dari wilayah pedang juga pada saat ini kembali mengerutkan kening masing-masing. Nama dari tim Fearless ini sudah lama tersebar dan pada akhirnya mereka pun teringat siapakah pria yang memimpin kelompok dari tim Fearless. Pria berjubah putih pada akhirnya segera memandang ke arah Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan bahwa ini adalah binatang yang sangat ganas. Mereka di sini hanya untuk menghilangkan kerugian yang akan dialami oleh kelompok mereka. Sementara itu di sisi lain ular piton besar itu pun menggeliat dan segera memposisikan diri di samping Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya segera menoleh ke arah si piton. Xiao Yan menepuk kepala besar ular piton dan berkata agar dirinya pada saat ini jangan khawatir. Tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa menyakiti si piton hari ini. Xiao Yan pada saat ini mengabaikan pria berjubah putih dan hijau yang pada saat ini berkata kepada Xiao Yan,
Keduanya juga pada saat ini segera mengangkat kepala mereka. Mereka benar-benar terkejut dan tidak menyangka bahwa ular piton ini ternyata adalah kolega dari Xiao Yan. Pada akhirnya pria berjubah hijau pun tersenyum dan sedikit mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Dirinya segera berkata ternyata ular ini adalah milik dari Xiao Yan dan semua ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera menoleh dan bertanya apakah ini benar-benar kesalahpahaman. Mereka hampir membunuh rekan Xiao Yan dan sekarang mereka berkata bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Menanggapi hal tersebut pada saat ini pria berjubah hijau pun tersenyum pahit dan lanjut berbicara. Pria itu berkata bahwa mereka benar-benar meminta maaf. Mereka juga tidak mengetahuinya dan binatang ini adalah monster yang ganas. Mereka sebelumnya hanya bertindak untuk melindungi diri sendiri dan berpikir mereka telah diserang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih terdiam sementara pria berjubah putih sedikit mengerutkan kening. Dirinya merasakan aura Xiao Yan tidak lebih dari Dosian bintang 5. Setelah itu sosoknya mengalihkan pandangan ke arah rancang yang auranya tentu saja bisa dirasakan olehnya. Sementara itu pada saat ini pria berjubah hijau kembali berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa mereka berasal dari tim domain pedang dan mereka tidak tahu bahwa ular ini milik Xiao Yan sebelumnya. Terlebih lagi dirinya hanya terluka ringan dan bagaimana jika permasalahan ini dibiarkan berlalu begitu saja. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini dengan ekspresi yang masih tetap tenang segera menatap ke arah mereka. Bersamaan dengan hal tersebut api segera muncul di tubuh Xiao Yan. Api juga menyelimuti pedang berat misterius dengan Xiao Yan yang pada saat ini mengeluarkan seluruh kekuatannya. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah menurut mereka ini adalah cedera kecil, karena ini cedera ringan bukankah tidak menjadi permasalahan jika kelompok mereka juga mengalami hal yang sama. Setelah selesai berbicara pada saat ini ledakan segera terjadi dengan api surgawi di tubuh Xiao Yan yang menyebar. Api tiba-tiba menjadi lebih terang dan pada saat ini pria berjubah putih dan hijau sedikit mengerutkan kening. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sepertinya tidak akan melepaskan mereka, pria berbaju putih segera berbisik agar mereka pada saat ini jangan takut. Yang terkuat di antara mereka adalah Dosian bintang 6. Dirinya sendiri telah menembus tahap menengah Dosian bintang 6 sementara itu pemimpin dari tim Fearless ini hanya seorang Dosian bintang 5. Hanya mereka berdua yang lebih kuat sedangkan sisanya benar-benar tidak perlu diperhitungkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini pria berbaju hijau mengerutkan kening. Dirinya lanjut berkata bahwa mereka ini adalah tim nomor 1 yakni tim Fearless. Oleh karena itu tim dari domain pedang tidak bisa menggunakan pemikiran dangkal dan kekuatan yang biasa untuk menghabisi mereka. Dirinya telah melihat pertempuran tim Fearless melawan banyak tim yang kekuatannya benar-benar sangat kuat. Bahkan tim Fearless ini telah membunuh Ye Jiang dan Liang Feng dari aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut pria berbaju putih pun sedikit mengerutkan kening dan hanya bisa terdiam. Sementara itu pria berbaju hijau pada saat ini lanjut berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata agar Xiao Yan pada saat ini menunggu sebentar. Tim dari domain pedang bersedia meminta maaf dan memberi kelompok tim Fearless 1 miliar pil origin abadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan menyadari bahwa jumlah tersebut benar-benar kurang. Pada akhirnya dengan tegas Xiao Yan berkata bahwa mereka harus membayar lebih dari nilai tersebut. Pria berbaju hijau pun pada saat ini tersenyum masam tetapi dirinya hanya bisa melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya segera mengeluarkan cincin dan segera melemparkannya kepada Xiao Yan. Cincin penyimpanan ini langsung diterima oleh Xiao Yan dan Xiao Yan segera memeriksa isi dari cincin tersebut. Xiao Yan menemukan ada 2 miliar pil origin abadi dan Xiao Yan segera mengeluarkan 1 miliar pil origin abadi. Setelah itu Xiao Yan langsung melemparkan 1 miliar origin abadi ini ke ular piton. Ular raksasa itu pun segera menelannya dalam satu tegukan dan pada saat yang bersamaan piton raksasa ini tiba-tiba menjadi bersinar sepertinya dirinya akan segera menerobos. Xiao Yan pada akhirnya menepuk kepala ular piton dan segera berkata bahwa dirinya pada saat ini bisa pergi dan berlatih dengan baik.
Piton raksasa itu pun segera menganggukkan kepalanya dan sosoknya pada saat ini kembali masuk ke dalam pasir. Xiao Yan pun tersenyum dan menghela nafas lega setelah menyelesaikan permasalahan ini. Sementara itu pria berjubah hijau yang bernama Lu Chuan pada saat ini dipenuhi dengan rasa sakit hati. 2 miliar pil origin abadi bukanlah jumlah yang kecil dan dirinya benar-benar merasa sakit kepala. Sementara itu di sisi lain pria berjubah putih yang bernama Su Ze juga pada saat ini hanya bisa terdiam. Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya kembali sedikit mengepalkan tinjunya dan menatap ke arah kedua pemimpin tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya dari manakah tim mereka berasal. Lu Chuan pun segera tersenyum dan berkata bahwa mereka berasal dari alam pedang. Mereka adalah salah satu dari 3 alam tingkat menengah teratas. Mereka juga telah mendengar nama tim Fearless sejak lama dan mereka merasa terhormat bisa bertemu. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan lanjut berkata ternyata ini adalah domain pedang yang terkenal. Xiao Yan juga sangat senang bertemu dengan mereka dan pada saat ini apa yang mereka lakukan di sini. Lu Chuan pun segera menjawab Xiao Yan bahwa mereka telah menerima beberapa berita yang dapat dipercaya bahwa ada warisan tingkat atas di gurun ini. Mereka telah mencari selama lebih dari 10 hari tetapi pada akhirnya mereka tidak pernah menemukannya. Dirinya tidak tahu apakah saudara Xiao Yan pada saat ini memiliki petunjuk mengenai hal tersebut. Warisan tingkat atas ini sangat berbahaya dan jika mereka bisa bekerja sama mereka akan memiliki keamanan. Selain itu dengan mendapatkan warisan teratas ini mungkin mereka juga akan bisa menemukan kunci dari piringan tengah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan segera menjawab perkataan dari Lu Chuan. Xiao Yan segera berkata apakah hanya itu saja yang pada saat ini mereka inginkan? Jika memang begitu permasalahannya maka mereka tidak perlu mencarinya lagi. Tim Fearless pada saat ini sudah mendapatkan apa yang sebelumnya mereka cari. Adapun mengenai kuncinya tim Fearless benar-benar beruntung dan menemukannya. Mendengar hal tersebut belasan tim yang berada di sekitar juga pada akhirnya terdiam. Gelombang kejutan pada saat ini benar-benar segera terjadi. Lu Chuan dan Su Ze yang memimpin domain pedang juga pada saat ini segera memiliki mata yang berbinar menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan token giok merah di tangannya. Semua orang pada saat ini benar-benar kembali menjadi bersemangat melihat giok tersebut. Di bawah tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya pada akhirnya Xiao Yan dengan santai kembali meletakkan medali giok merah tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Semua orang juga pada saat ini segera tersadar dan menyadari bahwa hanya ada 4 kunci di tempat warisan ini. Selama mereka mendapatkan salah satunya maka mereka akan memenuhi syarat untuk ke bagian tengah. Dengan begitu maka hanya akan ada 4 tim yang diperbolehkan masuk ke bagian tengah. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini terdiam Geng Ping segera berbisik di samping Xiao Yan dan berkata bahwa kunci ini sangat penting dan akan membangkitkan ketamakan dari banyak tim. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini adalah saudara Xiao Yan jangan terlalu mempublikasikannya. Xiao Yan pada saat ini tersenyum tidak setuju ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Geng Ping. Xiao Yan pada akhirnya kembali mengeluarkan token giok tersebut dan memandang ke arah Geng Ping. Xiao Yan lanjut berkata apakah saudara Geng Ping menginginkan kunci ini juga? Kata-kata Xiao Yan ini tiba-tiba segera membuat Geng Ping sedikit gemetar. Dirinya terkejut dengan tatapan rumit di matanya. Pada akhirnya Geng Ping menekan perasaannya dan berkata apakah saudara Xiao Yan pada saat ini bercanda? Bagaimana mungkin Geng Ping memiliki syarat untuk bisa mendapatkan kunci tersebut? Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Geng Ping. Pada akhirnya Xiao Yan kembali memasukkan token giok tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini menyebar di langit dan terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut berkata bahwa masih ada 30 hari lagi sampai akhir dari tanah warisan. Semua tim harus bergegas ke piringan pusat dan jika tidak mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki ilusi terakhir. Semua tim yang berada di sekitar pada akhirnya saling memandang mendengar apa yang baru saja disampaikan.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata kepada semua orang bahwa waktunya benar-benar hampir habis, mereka harus segera memasuki bagian tengah dan sudah waktunya bagi mereka untuk segera pergi. Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengabaikan mata berapi-api yang berada di sekitarnya. Setelah menentukan arah, Xiao Yan pada akhirnya perlahan berbalik memimpin tim Fearless dan yang lainnya untuk segera terbang langsung ke kejauhan. Di domain pedang lucuan dan Su Ze pada saat ini hanya bisa menatap ke arah tim Fearless yang pergi. Mereka menggertakkan gigi dan mengepalkan kelima jari mereka dan wajah dari Su Ze pada saat ini menjadi semakin muram. Sementara itu di sisi lain kembali ke Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini tidak terlalu terburu-buru. Xiao Yan masih memiliki banyak waktu dan mereka pada saat ini di perjalanan bertemu juga dengan beberapa tim. Tetapi ketika tim-tim ini mengenali bahwa mereka adalah tim Fearless, tim-tim ini benar-benar terkejut dan melarikan diri menjauh dari kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan dan yang lainnya tidak mengalami kecelakaan apapun selama perjalanan. Di dalam perjalanan ini hanya ada sekelompok binatang buas yang menyerang kelompok Xiao Yan pada saat malam hari. Tetapi meskipun begitu binatang buas ini pada akhirnya dijadikan bahan pelajaran untuk berlatih bagi kelompok Xiao Yan. Waktu pada akhirnya berlalu dengan cepat dan 10 hari pada saat ini berlalu dalam sekejap. Sosok yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini terus melintas dan semua orang menuju ke tempat yang sama yaitu piringan pusat. Dari kejauhan pada saat ini terlihat sebuah piringan besar yang tergantung di udara. Luas dari piringan tersebut sekitar puluhan ribu meter dan jumlah orang yang dapat ditampungnya pada saat ini sangat banyak. Semua tim bergegas ke pusat piringan ini, begitu juga dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat banyak sosok yang pada saat ini berterbangan, Xiao Yan menyadari bahwa akan ada pertempuran dahsyat di akhir dari ilusi. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini melihat di kejauhan ada sesosok tubuh yang berdiri di udara. Xiao Yan mengerutkan kening karena sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Jiang Ye dari aliansi Dosian. Jiang Ye pada saat ini terlihat berlumuran darah dengan token di tangannya. Di bawah dari kelompok aliansi Dosian juga pada saat ini banyak mayat yang berserakan dan tentu saja mereka telah dibantai oleh aliansi Dosian. Tampaknya aliansi Dosian mendapatkan kunci ini setelah merampasnya dari tim lain. Setelah mendapatkan giok ini, ekspresi bahagia benar-benar terpancar dari wajah Jiang Ye. Dengan aura yang pada saat ini sangat mendominasi, Jiang Ye menatap ke arah piringan pusat yang terletak tepat di atas pelat tengah. Luas lempeng tengah ini tidak besar dan letaknya pada saat ini berada di tengah danau. Dapat dikatakan bahwa tempat ini seperti pulau dan di sekitar pulau ini beberapa burung dan binatang terbang dari waktu ke waktu. Namun setelah memasuki kabut hitam mereka benar-benar langsung menghilang seolah-olah pulau tersebut diliputi oleh aura kematian. Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah tempat tersebut dan Xiao Yan telah mendengar berita tentang pulau ini. Xiao Yan menyadari bahwa ini disebut dengan pulau orang mati dan pulau ini dipindahkan dari dunia bawah. Kabut hitam di dalamnya semuanya diubah oleh kebencian dari jiwa-jiwa yang telah lama mati. Terlebih lagi untuk memasuki pulau ini mereka benar-benar harus melewati gerbang yang disebut dengan gerbang kematian. Hanya mereka yang memiliki kunci rahasia yang dapat memasuki pulau kematian ini. Selain itu Xiao Yan juga mendengar bahwa banyak tim yang telah memasuki pulau kematian ini. Tetapi ketika mereka keluar mereka semua benar-benar telah menderita banyak korban jiwa. Adapun mengenai yang disebut warisan teratas di antara mereka tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkannya. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini juga bisa merasakan bahwa aura dari token giok ini memancarkan fluktuasi. Dengan fluktuasi ini Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa 3 token giok juga telah hadir. Xiao Yan bisa merasakan arah dari token giok ini berasal dan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan segera merasakan arah di mana fluktuasi tersebut dan Xiao Yan menyadari bahwa token giok pertama ini telah didapat oleh dunia spiritual. Setelah itu Xiao Yan kembali merasakan kekuatan lainnya. Xiao Yan segera menyadari bahwa token kedua pada saat ini telah berada di tangan dari tim alam Dewa Darah.
Tentu saja Xiao Yan juga telah mengetahui bahwa token ketiga pada saat ini berada di tangan Jiang Ya dari aliansi Dou-Xian. Pada akhirnya semua orang yang memiliki kunci pada saat ini saling merasakan fluktuasi satu sama lain dan memandang ke arah masing-masing. Jiang Ya di kejauhan juga pada akhirnya segera bergumam sepertinya pemilik kunci keempat juga pada saat ini telah muncul. Jiang Ya menyipitkan sedikit matanya dan memancarkan rasa membunuh yang sangat kuat. Tekanan dari Jiang Ya ini juga dapat dirasakan oleh semua tim yang hadir. Pada akhirnya mereka menatap ke arah kelompok dari aliansi Dou-Xian dan mereka menyadari bahwa kelompok dari aliansi Dou-Xian ini sedang menatap tajam ke arah tim Fearless. Banyak perbincangan dari tim yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini segera tersebar di sekitar. Perhatian semua orang pada saat ini segera teralih ke tim Fearless yang menduduki posisi pertama dan mengalahkan aliansi Dou-Xian. Banyak perbincangan di antara tim yang pada saat ini benar-benar mengagumi Xiao Yan. Tentu saja perkataan mereka pada saat ini terdengar di telinga Jiang Ya yang membuat Jiang Ya merasa sangat marah. Namun Jiang Ya pada saat ini tersenyum ketika Jiang Ya memperhatikan kelompok Xiao Yan. Setelah merasakan aura dari Xiao Yan, tatapan menghina pada saat ini benar-benar segera melonjak. Tawa dari Jiang Ya pada akhirnya keluar dan dirinya segera berkata kepada tim Fearless. Jiang Ya berkata bahwa semuanya seperti yang diharapkan. Tim Fearless pada saat ini telah meningkat dan telah terkenal dan dirinya telah menunggu kedatangan dari tim Fearless. Setelah selesai berbicara pada saat ini kekuatan tekanan yang tidak terlihat segera melonjak dari tubuh Jiang Ya. Diskusi dari semua orang juga pada saat ini tiba-tiba berhenti dan semua orang memandang ke arah Jiang Ya dengan kaget. Rancang yang berada di belakang Xiao Yan juga pada saat ini merasakan momentum dari Jiang Ya. Rancang sedikit mengerutkan kening dan berkata sungguh ini adalah momentum yang sangat kuat. Rancang benar-benar tidak menyangka bahwa Jiang Ya setidaknya telah mencapai level dari Dou-Xian bintang 7. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Serigala Darah dan Binchan juga menatap ke arah aliansi Dou-Xian. Pada saat ini fluktuasi di tubuh mereka juga sangat kuat. Wajah Serigala Darah bahkan menunjukkan ekspresi bangga dan dirinya pada saat ini seolah-olah telah terlahir kembali. Tampaknya orang-orang dari alam Dewa Darah telah memasuki tanah warisan mereka. Tim dari alam Dewa Darah juga telah berkembang pesat dan telah memperoleh banyak manfaat dari tanah warisan. Serigala Darah pada saat ini menggertakkan gigi dan merasa sangat marah ketika menyadari kehadiran dari Xiao Yan. Serigala Darah pada akhirnya segera berkata kepada Binchan bahwa saudari Binchan harus membalaskan dendam dari Serigala Darah kali ini. Mendengar hal tersebut Binchan pada saat ini hanya terdiam. Binchan secara alami tidak membenci tim Fearless seperti Serigala Darah. Sebaliknya Binchan justru lebih berhati-hati terhadap tim Fearless. Binchan benar-benar tidak pernah ingin memiliki konflik langsung dengan tim Fearless. Melihat Binchan yang terdiam pada akhirnya Serigala Darah kembali mulai berbicara. Serigala Darah berkata bahwa saudari Binchan telah mencapai puncak Dou-Xian bintang 6. Saudari Binchan hanya selangkah lagi untuk mencapai bintang 7 Dou-Xian. Serigala Darah juga berada di puncak Dou-Xian bintang 4 dan jika mereka ingin menghancurkan tim Fearless mereka pada saat ini telah memiliki kekuatan yang cukup. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Serigala Darah mata cantik dari Binchan pada saat ini melirik ke arah Jiang Ya. Binchan berpikir jika mereka mengambil inisiatif sekarang untuk membalaskan dendam maka hal tersebut adalah langkah yang bodoh yang akan mereka ambil. Binchan pada akhirnya segera berkata kepada Serigala Darah bahwa kebencian selalu merupakan hal yang buruk. Jika Serigala Darah tidak bisa melepaskannya cepat atau lambat Serigala Darah benar-benar akan mati karena apa yang dirinya sebut kebencian. Jiang Ya dari aliansi Dou-Xian tidak akan membiarkan kelompok dari tim Fearless ini pergi, oleh karena itu mereka pada saat ini tidak perlu terlalu terburu-buru, terlebih lagi jangan lupakan tujuan kedatangan mereka kali ini, mereka pada saat ini benar-benar jangan bertindak gegabah karena kelompok Xiao Yan ini jelas bukanlah sekelompok orang yang sederhana. Mendengar hal tersebut Serigala Darah pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah kelompok Xiao Yan.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah sekeliling setelah menatap tajam ke arah Jiang Ya. Ketika kedua mata bertabrakan keduanya pada saat ini masih terlihat tenang. Bersamaan dengan hal tersebut juga pada saat ini sekelompok orang segera keluar dari kerumunan. Mereka semua memiliki rambut putih keperakan dan mata mereka juga semua berwarna putih. Semua orang dari kelompok ini memiliki dua tanduk kecil di dahi masing-masing. Tim ini ternyata adalah tim dari alam spiritual yang telah ditemui Xiao Yan saat tes di Aula Suzaku. Ling Fei yang tampak sedikit kekanak-kanakan pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan bersama dengan Feng Chan. Pada akhirnya ketika sampai di hadapan tim Fearless keduanya pada saat ini segera menangkupkan tangan masing-masing. Ling Fei buru-buru tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan sepertinya ini adalah teman lama mereka. Xiao Yan pun seketika memandang ke arah Ling Fei dan yang lainnya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini juga tersenyum. Xiao Yan menyadari bahwa mereka juga pada saat ini memiliki kunci rahasia di tangan mereka. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata sepertinya ini adalah teman baik mereka. Keduanya pada saat ini sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya Feng Chan segera mengubah topik pembicaraan. Feng Chan tanpa basa-basi segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka pada saat ini harus membahas bagaimana cara memasuki Pulau Mati ini terlebih dahulu. Xiao Yan pun seketika mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Feng Chan. Namun Xiao Yan juga pada saat ini menyadari sesuatu setelah mendengar Feng Chan berbicara. Xiao Yan berpikir sepertinya memasuki Pulau Kematian ini tidak sesederhana dengan hanya memiliki kunci. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah ada yang istimewa memasuki Pulau Kematian ini. Feng Chan pun segera mengangguk sebelum akhirnya membuka telapak tangannya dan mengeluarkan kunci rahasia. Feng Chan lanjut menjelaskan bahwa Pulau Kematian dikelilingi oleh kabut hitam beracun. Jika mereka ingin masuk mereka harus berjalan melalui sebuah pintu dan pintu ini membutuhkan 4 kunci rahasia. Pintu tersebut hanya bisa dibuka ketika kuncinya digabungkan menjadi satu. Tetapi sekarang tampaknya kedua tim di sebelah Xiao Yan itu benar-benar tidak terlalu bersahabat dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah dua rival abadinya. Kedua tim ini adalah kedua pemilik kunci lainnya yakni aliansi Dosian dan Alam Dewa Darah. Xiao Yan menyadari apa yang dikatakan Feng Chan ini sangat sederhana. Untuk memasuki Pulau Kematian ini hanya dibutuhkan 4 kunci yang perlu dikumpulkan menjadi satu. Mata indah Feng Chan juga pada saat ini menatap ke arah tim Dewa Darah dan tim aliansi Dosian. Feng Chan pada akhirnya segera berkata kepada kedua tim tersebut bahwa dirinya tidak tahu apa perseteruan di antara mereka semua. Tetapi pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu lagi. Jika mereka masih ingin memperebutkan dendam satu sama lain maka Pulau Kematian ini benar-benar tidak ditakdirkan untuk mereka semua. Feng Chan dari alam spiritual tidak memiliki keluhan dengan mereka semua. Jika mereka semua percaya kepada Feng Chan maka kunci tersebut bisa diserahkan kepada Feng Chan. Setelah itu Feng Chan akan membukakan pintu bagi mereka semua untuk segera masuk. Mendengar hal tersebut pada saat ini Bin Chan sedikit mengerutkan kening sepertinya tidak menginginkan hal tersebut. Melihat ekspresi dari Bin Chan ini pada akhirnya Feng Chan segera berkata agar semua orang jangan khawatir. Setelah membuka pintu ini Feng Chan akan segera mengembalikan kunci mereka masing-masing. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini dengan dominan segera melemparkan kunci rahasia ini langsung ke Ling Fei. Setelah itu Xiao Yan menatap ke arah Serigala Darah dan Jiang Ya. Ada ekspresi mendominasi yang kuat di alis Xiao Yan seolah-olah Xiao Yan berkata bahkan Xiao Yan tanpa kuncinya masih bisa bertahan. Pada akhirnya setelah Xiao Yan melemparkan kunci tersebut Jiang Ya juga melambaikan tangannya dan segera melemparkan kunci miliknya. Hal itu bukan karena Jiang Ya mempercayai kelompok dari Feng Chan tetapi apa yang dikatakan oleh Feng Chan ini memang benar. Mereka pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan mereka tidak boleh menunda lagi. Waktu yang tersisa hanya 20 hari lagi sampai berakhirnya tanah warisan kedua dan ini benar-benar cukup mepet.
Sementara itu di sisi lain pada akhirnya pada saat ini Binchan memandang ke arah Jiang Ya sebelum akhirnya mengeluarkan kunci rahasia miliknya. Pada saat ini dirinya tidak memiliki alasan untuk mengatakan tidak dan segera melemparkan kunci tersebut. Feng Chan pada akhirnya mendapatkan semua kunci dan tersenyum dan berkata bahwa ini sangat bagus. Mereka harus segera pergi dan mencari tahu warisan seperti apa yang dimiliki oleh Pulau Mati ini. Setelah mengatakan hal tersebut pada akhirnya Feng Chan dan Ling Fei segera memimpin tim spiritual untuk segera bergegas. Mereka langsung melesat ke arah piringan pusat dan menyapu menuju Pulau Mati di bawah. Segera setelah itu tim Dewa Darah juga mengikuti dari dekat dengan dipimpin oleh Binchan dan Serigala Darah. Pada saat ini Serigala Darah menatap tajam ke arah Xiao Yan dengan kejam. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jiang Ya yang tatapannya benar-benar terlihat sangat dingin ketika menatap ke arah Xiao Yan. Tatapan Jiang Ya ini seolah-olah dirinya ingin mencabik-cabik Xiao Yan dalam satu gerakan. Sementara itu wajah Xiao Yan pada saat ini masih tanpa ekspresi dan Xiao Yan secara alami menyadari bahwa permusuhan dari kedua tim ini tidak bisa terhindarkan. Xiao Yan pada saat ini berpikir sepertinya mereka ditakdirkan untuk melakukan pertempuran hidup dan mati dengan kedua tim di Pulau Mati yang kini sudah menjadi lahan warung Budayanti.